warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ridhani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin membacakan judul proposal penelitian saya, yaitu analisis pengelolaan keuangan UMKM toko sembako Alfiyah di Desa Dungasan, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Amalia Tukusna dari kelas 2023G dengan NIM 23080694161. Latar belakang saya melakukan penelitian yang berjudul analisis pengelolaan keuangan UMKM toko sembako Alfiyah, yaitu pengelolaan sangat penting apalagi bagi UMKM untuk melihat perkembangan usaha. Bisa jadi perkembangan usaha itu berkembang atau malah rugi atau gulung tikar. Nah, sebagian dari UMKM belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah pengelolaan keuangan toko Alfiyah sudah baik. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan apa saja yang dilakukan oleh toko Alfiyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui pengelolaan keuangan toko Alfiyah, yang kedua mengetahui pengelolaan keuangan apa saja yang dilakukan oleh toko Alfiyah. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui bagaimana toko sembako Alfiyah mengelola keuangannya, yang kedua menjadi sarana untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, yang ketiga memberi informasi tentang pengelolaan keuangan toko Alfiyah. Landasan teori yang pertama yaitu analisis adalah langkah-langkah eksploratif dan pemahaman pendalam terhadap suatu data atau informasi tertentu guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau untuk membuat keputusan informatif yang terarah. Pengelolaan keuangan adalah serangkaian aktivitas yang terkait dengan cara mengelola keuangan. Tujuan mengelola keuangan yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas keuangan, yang ketiga memperkecil risiko perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan yaitu yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi alokasi dana, yang ketiga ada fungsi kontrol, dan yang terakhir ada fungsi pelaporan. Pengelolaan keuangan yaitu yang pertama ada perencanaan dan rencana keuangan yang realistis, yang kedua adopsi teknologi dan perangkat lunak yang relevan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi kesehatan keuangan secara berkala, yang keempat manajemen utang dan piutang yang bijaksana, yang kelima investasi yang cermat dan menguntungkan, dan yang terakhir menghadapi risiko keuangan dengan strategi yang tepat. UMKM adalah usaha rakyat yang kekayaan bersih tidak melebihi 200 juta tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan. Yang A, ada kriteria UMKM. Yang pertama usaha mikro dengan kekayaan tidak lebih dari 50 juta. Yang kedua ada usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta. Yang C, ada usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih mencapai 500 juta rupiah. Yang keempat yaitu usaha besar yang memiliki penghasilan 50 miliar per tahun. Klasifikasi UMKM. Yang pertama penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, yang kedua pengembangan kewirausahaan, yang ketiga peningkatan jiwa entrepreneurship, yang keempat motivasi menuju usaha yang lebih besar. Peranan UMKM. UMKM memiliki peran yang signifikan dan vital bagi sektor perekonomian di Indonesia. Yang D, pengelolaan keuangan. Yang pertama, memisahkan keuangan pribadi dan usaha.
Yang kedua, merencanakan penggunaan dana. Yang ketiga, membuat pencatatan keuangan. Yang keempat, mempercepat putaran arus kas. Dan yang terakhir, menetapkan target dan mengevaluasi bisnis. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian di toko sembako Alfiah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjabarkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh toko sembako Alfiah di Desa Dumasan, Kabupaten Tulungagung. Sumber data yang digunakan yaitu yang pertama ada data primer yang diperoleh dengan peneliti terjun langsung untuk mewawancarai pemilik usaha toko sembako Alfiah. Yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan, dokumen, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Analisis data yang pertama yaitu revisi data, yang kedua ada penyajian data, yang terakhir penarikan kesimpulan. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.